Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zueni dari kelas MJ601. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan ujian akhir semester untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Adapun materi yang saya bahas adalah aspek studi kelayakan bisnis untuk analisis kegagalan perusahaan pergi-pergi. Oke, masuk ke slide yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Pergi-pergi merupakan salah satu online travel agent atau OTA di Indonesia yang berdiri pada tahun 2012, di mana Pergi-pergi menyediakan layanan pemesanan seperti hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, transportasi, dan informasi perjalanan. Pada tahun 2017, Pergi-pergi telah menawarkan lebih dari 7.000 hotel, 20.000 rute penerbangan, dan 1.600 rute kereta api. Adapun perjalanan pergi-pergi yaitu mulai dari 2012 diluncurkan, kemudian 2013 sampai 2016 mengembangkan layanan hotel, penerbangan kereta api, 2017 telah menawarkan lebih dari 7.000 hotel, 2018 sampai 2022 bersinergi dengan ribuan partner dan melayani jutaan pengguna, dan 11 Desember 2023 pergi-pergi mengumumkan penghentian layanan. Oke, di slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model pergi-pergi, bagaimana pergi-pergi bisa menghasilkan pendapatan. Yang pertama itu ada customer, yaitu wisatawan atau bisnis traveler yang mencari layanan di platform pergi-pergi. Kemudian mereka mengakses platform tersebut, mencari apa yang mereka mau, misalnya hotel, maskapai, kereta api, atau travel partner. Nah, kemudian setelah berhasil transaksi, maka pergi-pergi mendapatkan revenue, yaitu komisi dari transaksi, margin atau fee layanan, kemudian ada promosi dan kerjasama dengan partner, ataupun potensi pendapatan dari layanan tambahan. Nah, untuk masalah utamanya sendiri adalah model OTA membutuhkan volume transaksi yang tinggi, sementara perusahaan harus menghadapi biaya teknologi, marketing, customer service, SDM, dan operasional. Oke, slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran, di mana kondisi pasarnya yaitu pasar perjalanan digital memiliki peluang besar ya, karena masyarakat semakin terbiasa melakukan booking online, kemudian ada smartphone dan internet semakin mudah diakses, wisatawan domestik terus berkembang, dan konsumen membutuhkan kemudahan dan perbandingan harga. Sementara persaingan pasarnya sendiri, pergi-pergi harus menghadapi persaingan dengan ada Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking.com, dan platform travel lainnya. Nah, pergi-pergi sendiri pernah diposisikan sebagai salah satu kompetitor Traveloka dalam industri OTA Indonesia. Nah, permasalahannya adalah pasar besar belum tentu memiliki bisnis yang layak. Kenapa? Karena pergi-pergi harus memiliki diferensiasi yang kuat agar konsumen tidak hanya memilih berdasarkan harga. Oke, next adalah analisis persaingan, di mana di sini ada competitive pressure, di mana faktor utamanya adalah persaingan dengan kondisi yang sangat tinggi, kemudian sensitivitas harga dengan kondisi tinggi, switching cost dengan kondisi yang rendah, kemudian ada promosi dengan kondisi yang sangat agresif, loyalitas pengguna dengan kondisi relatif mudah dipindah, dan terakhir adalah faktor teknologi di mana kondisinya harus terus dikembangkan. Nah, sementara untuk masalah strategisnya sendiri, konsumen dapat dengan mudah membandingkan antara pergi-pergi dengan Traveloka, kemudian Tiket.com, dan Agoda. Jika harga dan produk relatif sama, maka perusahaan harus bersaing melalui yang pertama adalah skema harga, kemudian UX, kemudian loyalty, service, dan terakhir adalah brand. Oke, next untuk aspek teknis dan operasional. Nah, untuk operasional bisnis OTA sendiri, prosesnya adalah dari customer, kemudian mereka men-search kebutuhan layanannya, kemudian booking, proses payment, confirmation, transaksi ke partner, travel experience, dan terakhir di customer service. Pergi-pergi harus memastikan integrasi real time dengan partner. Integrasi itu integrasi dua arah. Pada tahun 2017, Pergi-pergi bahkan melakukan integrasi dua arah dengan sistem hotel untuk pertukaran informasi harga, ketersediaan kamar, dan reservasi secara real time. Adapun tantangan operasional dan teknologinya adalah yang pertama, infrastruktur teknologi, membutuhkan infrastruktur yang andal, scalable, dan high availability. Kemudian server dan aplikasi, menjaga performa, kecepatan, dan stabilitas aplikasi. Yang ketiga ada integrasi partner, di mana integrasi real time dengan ribuan hotel, maskapai, kereta api, dan travel partner. Yang keempat adalah payment gateway, transaksi aman, pembayaran beragam, dan rekonsiliasi yang akurat.
Yang kelima yaitu customer service, di mana mereka menangani pertanyaan, keluhan, dan permintaan pelanggan di 24/7. Kemudian refund atau reschedule. Proses refund dan perubahan jadwal yang kompleks dan sensitif. Yang ketujuh adalah cyber security, yaitu melindungi sistem, transaksi, dan data dari ancaman cyber. Dan yang terakhir adalah data pelanggan. Mengelola data pelanggan dengan secara aman, akurat, dan sesuai regulasi. Selanjutnya, aspek manajemen dan SDM. Tantangan manajemen startup kota yaitu perusahaan membutuhkan SDM yang kompeten di berbagai fungsi utama. Untuk teknologi ada developer, data analis, dan cyber security. Sementara untuk di bisnis ada sales, partnership, dan marketing. Dan di operation sendiri membutuhkan customer service, finance, dan operation. Nah, sementara tantangan manajemennya sendiri adalah yang pertama itu menentukan strategi pertumbuhan yang sehat. Yang kedua, menjaga efisiensi biaya. Yang ketiga, mengembangkan inovasi. Yang keempat, mempertahankan talenta. Yang kelima, menghadapi perubahan pasar. Dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan antara growth dan profitability. Selanjutnya, aspek keuangan ini merupakan salah satu aspek paling penting dalam kasus pergi-pergi, di mana struktur biaya operasional OTA yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetapnya ada SDM, infrastruktur teknologi, office, dan maintenance platform. Sementara untuk biaya variabelnya ada marketing, customer acquisition, promosi, cashback, partnership, dan payment processing. Nah, untuk resiko finansialnya, jika perusahaan terlalu agresif memberikan diskon, cashback, dan promo, maka harga jual atau komisi akan turun, sementara biaya akuisisi pelanggan akan naik. Akibatnya, margin rendah, cash flow tertekan, profitability sulit tercapai. Oke, selanjutnya untuk aspek hukum. Sebagai platform digital, bisnis OTA harus memperhatikan berbagai aspek hukum untuk melindungi perusahaan, partner, dan konsumen. Berikut adalah poin-poin untuk aspek hukum yang memperhatikan legalitas perusahaan, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, kontrak dengan partner, ketentuan refund, ketentuan reschedule, keamanan pembayaran, dan informasi saat penutupan PGI. Pada saat penutupan layanan tanggal 11 Desember 2023, PGI menyampaikan bahwa transaksi yang sudah dibeli pelanggan tetap dapat digunakan sesuai jadwal. Permintaan refund, reschedule, atau komplain dapat disampaikan melalui customer service. Customer service akan membantu proses permintaan sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya aspek risiko, di mana untuk risk matrix PGI-nya sendiri yaitu persaingan OTA-nya tinggi, finansial tinggi, customer acquisition cost tinggi, perubahan konsumen sedang tinggi, teknologi sedang tinggi, cyber security sedang karena tinggi, ketergantungan partner sedang, regulasi sedang. Risiko terbesarnya itu kompetisi, cost structure, dan profitability. Berikut adalah SWOT analisisnya untuk pergi-pergi. Yang pertama, strength-nya itu brand cukup dikenal, pengalaman hampir 12 tahun, memiliki jaringan partner, platform digital, produk travel cukup lengkap. Opportunities-nya pertumbuhan digital travel, wisata domestik, personalization dengan AI, corporate travel, loyalty program. Weakness-nya sendiri adalah diferensiasi sulit, switching cost pelanggan rendah, membutuhkan biaya teknologi, membutuhkan marketing berkelanjutan, margin bisnis OTA yang relatif tertekan. Untuk trade-nya sendiri adalah Traveloka, tiket, Agoda, Booking.com, perang harga, perubahan waktu, perubahan perilaku konsumen. Untuk analisis kelayakan bisnisnya, untuk aspek pasar layak, pemasaran perlu diperhatikan, teknisnya layak, manajemen perlu perhatian, keuangan beresiko, hukumnya layak, kemudian risikonya sangat tinggi. Pertanyaannya, mengapa pergi-pergi bisa gagal? Jawabannya bukan karena satu faktor, melainkan kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Intinya, ketika perusahaan tidak mampu menciptakan nilai unik yang kuat dan efisien dalam mengelola biaya, maka dalam jangka panjang bisnis menjadi tidak berkelanjutan, yaitu adanya persaingan semakin ketat, diferensiasi lemah, biaya tinggi margin tipis, dan profitabilitas sulit dicapai. Oke, berikut adalah rekomendasi agar kondisi tidak terjadi. Strategi untuk membangun bisnis OTA yang berkelanjutan, diferensiatif, dan profitable. Yang pertama yaitu fokus pada niche market, yang kedua perkuat differentiation, yang ketiga tingkatkan customer loyalty, yang keempat tingkatkan profitability, dan yang terakhir adalah optimalkan teknologi. Adapun strategi bisnis yang direkomendasikan yaitu model baru untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dan sumber pendapatan yang beragam. Model barunya adalah pergi-pergi 2.0, Digital Travel Platform.
di mana dalamnya ada travel marketplace, loyalty ecosystem, AI personalization, B2B corporate travel, diversifikasi pendapatan. Oke, kesimpulannya merangkum hasil analisis dan pembelajaran dari studi kasus Pegi-Pegi. Kesimpulan studi kasusnya adalah Pegi-Pegi merupakan contoh bahwa bisnis dengan pasar yang besar, teknologi yang baik, dan brand yang dikenal belum tentu mampu bertahan apabila tidak memiliki model bisnis yang sustainable. Dari perspektif studi kelayakan bisnis, keberhasilan harus dilihat secara menyeluruh. Yang pertama pasar, yang kedua pemasaran, operasional, manajemen, keuangan, hukum, dan resiko. Key lesson-nya adalah growth is important, but sustainable growth is more important. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.